Semua peradaban besar membangun kejayaannya di atas kemampuan belajar dari pihak lain yang lebih dahulu berhasil. Di dalam Islam, prinsip ini bukan semata strategi manajemen modern, melainkan sunatullah yang telah ditegaskan dalam firman-Nya agar manusia saling mengenal dan mengambil pelajaran. Organisasi-organisasi Islam yang mampu bertahan selama puluhan bahkan ratusan tahun memiliki satu kebiasaan yang sama. Mereka tidak pernah berhenti mempelajari praktik terbaik, lalu menyesuaikannya dengan nilai-nilai tauhid dan maqasid syariah. Proses inilah yang dalam khazanah keilmuan kontemporer dikenal sebagai benchmarking, tetapi ketika diletakkan dalam kerangka ilmuwan muslim seperti Ibnu Khaldun, ia menjelma menjadi mekanisme peradaban yang jauh lebih organik. Di dalam muqaddimah, Ibnu Khaldun mengajarkan bahwa setiap komunitas memiliki siklus kebangkitan dan keruntuhan yang sangat bergantung pada solidaritas sosial dan kemampuan menyerap ilmu dari luar. Beliau menulis bahwa bangsa yang terbuka terhadap pembelajaran asing sambil menjaga inti jati dirinya akan mengalami lompatan peradaban yang mengagumkan. Maka belajar dari best practice organisasi Islam sukses bukanlah amalan pinggiran, melainkan inti dari ikhtiar memakmurkan bumi sebagai khalifah. Organisasi yang cerdas akan menjadikan pengalaman Baitul Mal era Umar bin Abdul Aziz, Universitas Al-Azhar yang terus menyesuaikan kurikulumnya selama lebih dari 1000 tahun, atau gerakan Muhammadiyah yang memelopori amal usaha modern sebagai cermin untuk menata ulang desain kelembagaan mereka. Semangat ini selaras dengan kaidah usul fiqh al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab, bahwa hikmah di balik suatu peristiwa dapat digeneralisasi asal tidak bertentangan dengan syariah. Oleh karena itu, umat Islam Indonesia yang hidup di era disruptif wajib menghidupkan kembali tradisi belajar lintas organisasi, bukan untuk sekedar menjadi fotokopi, tetapi untuk menangkap substansi ilahiyah berupa keadilan, efisiensi, dan kemaslahatan yang menubuh dalam struktur organisasi tersebut. Dengan memosisikan benchmarking sebagai bagian dari ibadah jama'i, maka setiap catatan rapat, laporan keuangan, dan sistem kaderisasi yang diadopsi dari praktik terbaik akan bernilai pahala karena ia menjadi perantara tegaknya keadilan sosial. Lintasan sejarah Islam dipenuhi oleh organisasi dan lembaga yang berhasil mentransformasikan nilai wahyu menjadi sistem operasional yang rapi dan berkelanjutan. Salah satu masterpiece yang paling relevan adalah sistem pengelolaan Baitul Mal pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang secara radikal mengubah cara negara mengelola dana umat dengan transparansi, klasifikasi penerima, dan audit publik yang ketat. Praktik ini sesungguhnya adalah cermin dari prinsip al-adl wal ihsan yang kemudian dikodifikasi oleh Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah sebagai pilar tata kelola pemerintahan Islam. Al-Mawardi menegaskan bahwa pemimpin wajib membangun struktur yang menjamin harta publik tidak bocor sambil tetap membuka ruang partisipasi rakyat melalui syuro. Ketika prinsip ini diadopsi oleh organisasi modern berbasis wakaf seperti Dompet Duafa, kita melihat kelahiran audit syariah, laporan impact report, dan manajemen risiko yang tidak sekedar meniru NGO Barat, tetapi justru menghidupkan kembali ruh Baitul Mal yang sempat tertidur. Praktik terbaik lain yang patut dicermati adalah Al-Azhar Asy-Syarif, lembaga pendidikan Islam tertua yang mampu bertahan dari guncangan politik selama berabad-abad, karena kemampuannya melakukan pembaharuan kurikulum secara gradual tanpa kehilangan otoritas keilmuan. Ini memperlihatkan bahwa organisasi Islam sukses selalu menempatkan ilmu sebagai pilar keberlanjutan. Sebagaimana digariskan Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, bahwa hati yang hidup akan melahirkan amal jama'i yang istiqomah. Di Nusantara, Nahdlatul Ulama membuktikan bahwa kearifan lokal dapat menjadi pintu masuk dakwah struktural. Sementara Muhammadiyah mengajarkan bahwa modernitas bukan ancaman selama diarahkan dengan tauhid. Keduanya mendirikan jaringan sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan yang jumlahnya ribuan, bukan dengan menolak sistem, tetapi dengan mengisinya dengan ruh Islam. Inilah esensi benchmarking, meniru mekanisme yang proven, lalu menyuntikkan nilai Islam yang memastikan orientasi akhirat tetap menjadi haluan.
Setiap lembar laporan keuangan yang diaudit, setiap SOP pelayanan yang ditulis secara sistematis adalah manifestasi dari hadis Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum al-amala an yutqinah, bahwa Allah mencintai pekerjaan yang dilakukan secara profesional. Organisasi yang tidak belajar dari best practice hanya akan memutar roda di tempat, sementara umat terus bergerak menuju tantangan yang semakin kompleks. Ketika membedah praktik terbaik organisasi Islam kontemporer yang sukses, kita tidak bisa mengabaikan kontribusi Muhammad Abduh yang menekankan perlunya ijtihad manajerial dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat. Dalam tafsir Al-Manar, Abduh mendorong umat untuk menggunakan akal yang dianugerahkan Allah guna memahami bagaimana wahyu dapat diimplementasikan dalam struktur sosial yang terus berubah, termasuk urusan administrasi dan kelembagaan. Pesannya sangat visioner. Organisasi Islam tidak boleh alergi terhadap metodologi modern seperti perencanaan strategis, indikator kinerja utama, atau manajemen berbasis data, karena semua itu hanyalah alat yang bisa diisi dengan ruh syariah. Praktik terbaik dari organisasi filantropi global seperti Islamic Relief Worldwide menunjukkan bagaimana prinsip ini bekerja. Mereka memadukan standar akuntabilitas internasional dengan fatwa Dewan Syariah, sehingga menghasilkan model tata kelola yang memenuhi standar dunia sekaligus mengamankan dimensi ukhrawi. Belajar dari mereka, organisasi Islam Indonesia dapat mengadaptasi sistem risiko yang tidak hanya menghitung kerugian finansial, tetapi juga risiko kehilangan berkah akibat harta tidak terdistribusi dengan benar. Dalam kerangka ini, Yusuf Al-Qardawi melalui Fiqh Az-Zakat dan karya prioritasnya memberi panduan bahwa fikih bukan hanya legal formal, melainkan peta jalan strategis yang menentukan urutan intervensi organisasi. Sebuah lembaga zakat yang sukses bukanlah yang mampu menghimpun dana terbesar, melainkan yang berhasil menempatkan program pemberdayaan ekonomi di atas konsumtif karitatif, persis seperti skala prioritas yang dibangun oleh Qardawi. Benchmarking mengajarkan kita untuk melihat bagaimana dompet duafa mengembangkan koperasi binaan yang berjaringan, bagaimana rumah zakat merancang program pemberdayaan desa terintegrasi, atau bagaimana Nuker Lazisnu menggerakkan santripreneur. Semua itu bukanlah barang jatuh dari langit, melainkan hasil dari proses belajar panjang, uji coba dan penyesuaian berkelanjutan yang berakar dari tradisi Islam sekaligus lincah membaca zaman. Organisasi yang enggan membuka mata terhadap praktik terbaik hanya akan menjadi penonton di tanah air sendiri, sementara kebutuhan umat akan layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi terus membuncah. Maka menyusun peta jalan organisasi dengan metode benchmarking adalah bentuk tanggung jawab kolektif yang jika ditinggalkan akan menjadi bumerang kelemahan yang menggerogoti sendi-sendi ukhuwah. Tidak ada organisasi yang bisa melesat tanpa sumber daya insani yang digembleng melalui tarbiyah yang menyeluruh. Dan disinilah Khazanah Al-Ghazali kembali menunjukkan relevansinya yang abadi. Dalam Ihya Ulumuddin, beliau membedah dengan gamblang bahwa amal lahiriah tidak akan lurus jika hati masih dipenuhi penyakit ria, ujub, dan cinta dunia. Organisasi Islam yang sukses selalu menempatkan pensucian jiwa sebagai fondasi dari sistem kaderisasi dan pengembangan SDM. Ketika seorang kader paham bahwa setiap tetes keringatnya dalam rapat, setiap panggilan telepon ke donatur, dan setiap rumus Excel yang ia kerjakan adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah, maka etos kerjanya akan melampaui motivasi material. Inilah rahasia mengapa pesantren-pesantren besar mampu melahirkan wirausahawan sosial yang tangguh, bukan hanya diajari akuntansi, melainkan karena malam-malamnya diisi dengan qiyamul lail dan muhasabah. Benchmarking terhadap organisasi yang telah berhasil menerapkan sistem ini, seperti jaringan kader HMI yang mengintegrasikan pelatihan kepemimpinan dengan pembinaan ruhiyah, atau LDK Kampus yang memadukan mentoring Al-Quran dengan project management, akan memberikan cetak biru yang aplikatif bagi lembaga lain. Solidaritas yang menjadi motor penggerak organisasi yang oleh Ibnu Khaldun disebut sebagai asabiyah positif hanya akan kokoh jika dirajut oleh keimanan yang sama. Solidaritas berbasis proyek akan retak ketika dana habis, tetapi solidaritas berbasis akidah dan ukhuwah akan menembus generasi. Maka organisasi yang belajar dari best practice akan menyalin bukan hanya struktur organigramnya, tetapi juga DNA spiritual yang membuat struktur itu bernyawa.
Dari sinilah lahir kebijakan rekrutmen yang menekankan akhlak di atas kecerdasan, promosi yang mempertimbangkan komitmen dakwah, serta sanksi yang mendidik alih-alih menjatuhkan. Pengalaman menunjukkan bahwa krisis terbesar organisasi bukanlah defisit anggaran, melainkan krisis keteladanan. Dan benchmarking membantu kita menemukan formula untuk menjaga keteladanan itu tetap hidup melalui sistem kontrol sosial dan pendidikan berjenjang. Sebagaimana air jernih berasal dari mata air yang bersih, begitu pula organisasi yang gemilang lahir dari hati-hati yang telah ditazkiyah. Kini saatnya bagi setiap elemen umat untuk bergerak dari wacana menuju langkah nyata. Benchmarking tidak membutuhkan tim konsultan mahal. Ia bermula dengan kerendahan hati untuk mengakui bahwa ada saudara seiman yang telah lebih dahulu berhasil, lalu mempelajari peta perjalanan mereka secara sistematis.